Halo semua, balik lagi dengan gua Tio Delta. Kali ini gua kolaborasi dengan channelnya Sagala Aya. Nah, di kesempatan kali ini gua ada dua narasumber. Yang pertama adalah Sarding Kasep. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, yang kedua ada Gasruk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, malam ini gue ada challenge untuk kalian berdua nih. Gue udah siapin beberapa pertanyaan. Ini adalah pertanyaan soal bahasa kita, bahasa Palugon. Tantangannya adalah untuk menerjemahkan bahasa Palugon yang mungkin bahasa ini milenial Palugon, maksudnya anak-anak remaja juga belum tahu nih sebetulnya apa sih arti sebenarnya dari bahasa-bahasa yang akan gue tanyain ya. Bahasa yang gue tanyain ini bisa dalam bentuk kata kerja nantinya, atau kata benda, atau juga istilah sehari-hari yang biasa dipakai di daerah kita di Palugon. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama untuk menghibur aja, atau yang kedua bisa juga untuk edukasi. Karena gue yakin nggak semua masyarakat Palugon, apalagi yang masih anak-anak, itu tahu artinya apa sih, arti sebenarnya dari bahasa-bahasa yang akan gue tanya ini. Bahasa Palugon itu adalah bahasa Sunda yang sedikit termodifikasi karena mungkin dari segi lokasi karena struktur budaya maksudnya dalam perjalanan gitu ya. Jadi berubah bentuk dari bahasa Sunda yang sebenarnya menjadi bahasa Palugon ini gitu loh. Udah siap ya semua? Untuk yang pertama, netewo. Netewo itu apa? Sarding. Coba, tahu nggak apa itu netewo? Nggak tahu netewo naon sih. Tahu nggak? Netewo itu ngaririweuh. Netewo itu adalah Ngaririweuh. ya. Gue juga malah nggak tahu nih apa itu netewo. Ternyata netewo itu ngaririweuh ya. Ngerepotkeun. Oh, jadi bahasa Indonesianya itu kalau diartiin adalah ngerepotin. Iya, bisa dibilang repotin. Itu namanya netewo. Oh, Khas Palugon itu, Bu, Pak. Khas Palugon ya. Di daerah lain nggak ada kayaknya netewo. Ngererewong cek urang mah. Ngarerewong. Netewo teh ngererewong mun. Ngariweuhkeun. Ngariweuhkeun. Oh, ngariweuhkeun. Lah, ngarireuweuh maneh mah gitu. Netewo yang artinya adalah ngariweuhkeun. Nomor 2. Yang kedua adalah nyamamu. Apa artinya nyamamu? Ada yang tahu? Artinya mamu itu ngabarerang, kabarerang. Ya, misalkan yang lagi marah, yang nggak punya masalah sama orang itu, dia bisa kena imbasnya. Nah, jadi itu nyamamu. Nyamamu itu kabalerang. Kabalerang itu adalah kena imbas dari kemarahan seseorang. Oh iya, ngerti ya maksudnya ya. Ya. Jadi kena imbas dari satu masalah. Ya, padahal bukan sama orang itu masalahnya, sama orang lain. Iya. Jadi orang ketiga yang apes. Ya. Orang ketiga yang apes ya, kena dampak masalah. Oke. Yang ketiga nih, remong. Apa itu remong? Remong mah kotor. Kotor? Maksudnya Kotor. gimana? Ya, remong kotor. Biasanya dipakai kotor belepotan, dalam istilah apa? Istilah kalau lagi main kena tanah, apa kena oli, apa kena apa gitu. Pas di muka, remong gitu. Oh, jadi kotor yang di muka. Iya, kotor. Oke. Mas Gasrukuye gimana nih? Remong. Artinya apa tuh? Benar gitu? Ya, saya setuju sama Bang Sarding Kasep. Ya, jadi itu kan raremong. Raremong itu jelek lah kelihatannya, jadi kotor gitu. Jadi muka yang kena noda. Iya. Kena kotoran lah, jangan kena noda. Kena noda mah banyak kena noda. Ya. Jadi pemirsa, remong itu adalah muka yang kotor kena kotoran. Gitu. Iya. Enggak mesti muka. Oh, nggak mesti muka ya, bisa badan ya. Bisa baju, bisa badan, bisa benda juga.
baju kena getah, misalkan getah nangka. Baju siara remong gitu. Oh iya ngerti ya maksudnya ya. Pertanyaan selanjutnya, istuning. Apa itu istuning? Itu bahasa Palu gue pasti nggak ada di daerah lain. Nah, istuning itu bisa dibilang berlebihan. Kabina-bina istuning misalkan kayak gitu. Nah, kabina-bina teuing. Nah, bisa dibilang berlebihan gitu. Sesuatu yang berlebihan. Ya, misalkan kita mikul 1 kuintal kabina-bina istuning gitu kan. Oh, nah, over itu ya, kan over ya. jadi over kapasitas. Nggak sewajarnya. Ya, gitu. Nggak sewajarnya jadi istuning. Setuju? Istuning begitu. Setuju. Oh. Menurut kalian gimana tuh istuning, udah bener atau belum? Yang selanjutnya, kongang. Itu juga bahasa Palu gue untuk kongang. Apa itu kongang? Kongang itu kalau dari pendapatan ya istilahnya ada lebihnya lah gitu. Ada lebihnya. Kok belum maksud nih, gue belum maksud. Mas Gasruk gimana? Kongang itu apa? Ya, bisa dibilang ini. Kalau dari segi wajah misalkan, kongang siamah kasep. Nah, berarti kan bagus gitu. Jadi dia bisa punya lebih dari yang lain gitu. Kalau dari segi duit, penghasilan dia lebih dari yang lain gitu kan. Jadi bisa dibilang segi kelebihan gitu. Segi lebih. Lumayan kah? Ya. Atau di atas rata-rata tuh? Ya, di atas rata-rata. Di atas rata-rata, di atas lumayan itu kalau kongang. Di atas wajar gitu ya. Kalau Di atas standar, wajar. Misalkan Di atas standar lah gitu. penghasilan standarnya 2 juta misalkan per bulan, dia lebih jadi kongang gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Kongang. Lanjut ya. Ya. Kongang. Laus. Apa itu laus? Laus itu hilang. Hilang. Iya. Laus itu hilang. Hilang Memang bahasa khas Palu. Misalkan gini. Kita kalau dipakai nih misalkan. Kalau dipakai nih. Wah, laus itu motor gitu kan. Motor berarti kan itu laus. Ya, kita misalkan kecurian motor, udah dicari kemana-mana nggak ketemu. Laus. Sirna gitu. Sirna gitu. Oh, bisa dibilang ya. Laus itu hilang gitu. Berarti laus itu sama dengan Hilang. sirna. Sirna hilang. Sinonimnya sirna ya. Ya. Benar. Sering gimana sirna? Ari sirna mah terlalu Hilang. jauh. Ari sirna mah Terlalu jauh. sigan benda gitu. Ari sirna mah. Kalau laus? Kalau laus mah pasti aya benda na. Oh, tapi hilang jejak. Hilang jejak lah, mungkin hilang jejak. Bisa dimaksud hilang jejak. Gimana? Gua belum ngerti ini apa nih. Laus. Laus itu bisa dibilang hilang, kehilangan. Misalkan kita kehilangan benda, barang. Nah, kita udah cari nggak ketemu. Ya udah laus itu barang gitu kan. Oh, iya. Hilang gitu. Tina bentuk benda ibaratnya kehilangan gitu maksudnya. Ya, ngerti lah ya maksudnya laus apa. Selanjutnya, teoh. Apa itu teoh? Teoh itu handap. Handap itu bawah. Gimana Mas Gasruk? Setuju. Itu kalau di Jawa bisa dibilang nyisor. Nyisor. Iya. Coba dalam bentuk kalimat teoh dipakai gimana tuh? Ya nengisor. Tadi handap. Sikile nengisor misalnya. Itu kalau Jawa. Kalau bahasa Indonesia kakinya di bawah gitu. Kalau teoh dipakai dalam bahasa Palugan gimana tuh? Contoh kalimat. Eta calikna tong di teoh. Di luhur bae gitu. Oh iya. Sukusnya ulah teoh gitu. Jadi sukusnya ulah teoh. Teoh itu adalah bawah. Bawah ya. Selanjutnya buriak. Apa itu buriak? Buriak. Itu juga bahasa Palugan katanya itu. Nyingkir, indit. Buriak. Gimana Mas Gasruk? Apa itu buriak? Buriak itu pencar, misalkan nih dari satu perkumpulan bubar, buriak gitu kan, bubar. Oh, jadi misalkan kita lagi ngumpul-ngumpul ya, nih, tiba-tiba bubar gitu aja. Bubar gitu aja, pak buriak gitu istilahnya. Oh, jadi buriak gitu bahasanya. Misalkan tas salah jobola atau tas salah jogolek pak buriak gitu kan, bubar gitu kan. Oke, ngerti ya maksudnya apa itu buriak. Buriak itu istrinya Pak Riak. Bisa. Selanjutnya ngamplad. Apa itu ngamplad? Itu juga bahasa Palugan. Ngamplad mah jerawat deui. Aduh. Apa itu ngamplad? Ngamplad
ngamplat teh disebutnya panjang. 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 Dengan plat ke handap. Ngamplat panjang. Panjang. Berarti kalau misalkan benang nih, benang. Benang itu panjang, berarti benang itu ngamplat gitu. Enggak. Ente. Ai benang mah kecil, barang na badag. Tapi panjang. Oh, sesuatu yang panjang, ukurannya size-nya gede, ngamplat gitu. Ya. Misalkan barang siang ngamplat gitu. tapi lain tina barangku. Iya, barang. Tina nanggung. Awi. Kita tanggungna ngemplat gitu. Ngamplat, sama lain ngamplat. Coba bikin satu kalimat yang pakai ngamplat, pakai bahasa Palugon. Ibaratnya kalau kita lagi nanggung nih, Nanggung, kalau lagi nanggung beras apa pare gitu. bawa beban. Kalau iya bawa beban mikul. Kalau ininya terlalu kecil kan ke bawah ngemplat gitu. Apanya yang Menyoy terlalu gitu. kecil? Hah? Apanya yang terlalu kecil? Ini pikulanya, Oh, pikulanya terlalu kecil. Bebannya bebannya berat. terlalu berat, jadi ngemplat ke bawah gitu. Ngemplat. Oh, ngemplat. Oke, coba Mas Gasruk. Contoh kalimat lain tuh, ngamplat. Saya kurang setuju dengan Mas Sarding ya. Oke. Nah, kalau ngamplat itu misalkan mikul awi. Nah, mikul bambu. awi Oke, panjang, bambu. gede. Ngamplat gitu. Ngamplat, Nah, nyoyan kan gitu. panjang, terlalu panjang dan gede. Jadi bisa dibilang ngamplat gitu. Bebannya terlalu berat, turun ke bawah jadi ngamplat gitu. Nggak mesti turun ke bawah. Itu kan panjang gede istilahnya. Ya ngerti kalau panjang gede emang ngamplat gitu. Oke. Ngerti ya maksudnya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri nanti apa itu ngamplat. Selanjutnya, hagei. Apa itu hagei? Coba dari Mas Ardi dulu. Hagai itu iya. Hagei itu adalah Iya. iya. Ibaratnya kalau kita disuruh ya, Mm-mm. ibaratnya disuruh ke sana, udah dikasih tahu belum? Oh iya udah, itu namanya hagai. Oh gitu. Belum nangkep. Coba Mas Gasruk gimana? Nah gini, Penjelasan kalau hagei itu, misalkan kalimat kita tanya ya, Mm-mm. hagei maneh kaditu. Mm-mm. Nah, kan samanya dengan kamu ke sana iya gitu. Kamu kesana nggak gitu? Ya? Kamu ke sana enggak gitu. Nah, Oh, terus si yang ditanya bilang hagei. hagei jawabannya. Hagei itu, Berarti samanya dengan iya gitu kan. ya, saya sudah. Ya. Oke. Ngerti ya apa maksudnya hagei. Selanjutnya, busleng. Apa itu busleng? Coba dari Mas Ardi. Buslang mah pikun. Busleng adalah pikun. Coba contoh kalimat gimana tuh kalau bahasa Sunda yang ada Buslang buslengnya. itu kayak pikiran kita lagi kosong, Pikiran kita kosong, Ah. amnesia, disebut amnesia, hilang Ya. ingatan gitu atau hilang ingatan sekejap. Tapi ntar kita ingat lagi gitu. Kalau buslang mah. coba Mas Ibaratnya Gasruk kalau apa kita tuh? disuruh Busleng bisa dibilang sama dengan poho atau lupa. Nah, itu Atau busleng. lupa. Ya, poho atau lupa. Oh, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ngeblank mungkin ya. Ya, bisa Ya, dibilang ngeblank, gitu. Jadi kalau disuruh nginget sesuatu atau ditanya sesuatu tuh blank, nggak Blank, ingat ya, apa-apa gitu. busleng. Bisa dibilang lupa gitu. Lupa, Jadi ya. lupa. Oke, bisa ya menyimpulkan ya apa arti busleng. Selanjutnya, busiat. Apa itu busiat? Dari Mas Ardi dulu nih. Busiat. Kita Mas Gasruk coba. Coba Mas Gasruk, Mas Ardi nyerah. Busiat. Busiat. Ngisingna calana. Oh gitu ya. Busiat. Kita buang air besar tapi nggak ketahan. Ya, nyangkut di serempak gitu. Oh, jadi karena nggak ketahan. Kababayan gitu. Ngerti ya. Selanjutnya, inung. Benar ya? Inung. Inung Gusti. Oh iya ta, Sesi bisa gitu, kan? Coba sesi contoh gitu, kalimatnya gitu. apa tuh tadi? Inung Gusti sesi gitu-gitu teh enggak seruk. Gitu. Jadi inung itu adalah Itu mah bahasa pelengkap. bahasa Jadi pelengkap. bahasa pelengkap yang artinya itu bisa fleksibel kemana aja. Jadi bisa dibilang Coba itu, lebih detail menjelaskannya gimana tuh? ya misalkan gini. Indung sia si kabina-bina teuing tah. Kan
yang itu ke bahasa pelengkap aja, Oh. bahasa khas daerah gitu. Jadi bisa dibilang artinya itu hanya bahasa pelengkap yang cuma ada mungkin di daerah kita aja. Orang lain punya Untuk bahasa. menyatakan apa tuh? Inung tuh untuk menyatakan apa? Misalkan Karena kekaguman. karena begitu kagum. Iya, karena begitu kagum misalkan sama seseorang, ada artis cantik, idung gelis-gelis deh Oh gitu. iya, iya. Jadi melebihkan gitu. Iya. Ya. Cantik yang berlebihan ya. Iya. Oh, jadi inung. Mengagumi istilahnya itu kan cuma bahasa pelengkap gitu. Oke. Setuju, Mas Arding, begitu. Setuju. Oke. Selanjutnya Tikoro Bengsal. Tikoro Bengsal itu apa? Ini bingung. Tikoro bengsa sama artinya dengan tikoro bengkok atau sial. Misalkan orang lain udah makan yang enak duluan, kita baru datang belakangan. Pas makanan udah habis. Kalau daging tinggal tulangnya, kalau ikan tinggal cucuknya. Nah, dasar tikoro bengsal sih mah gitu kan. Oh, jadi sial banget. Sial banget bahasa ya. kesialan, tapi itu ditunjukkan khusus buat makanan. Ketinggalan gitu. Oh, berarti nggak bisa dipakai ke yang lain. Tikoro Oh, Bengsal. nggak bisa. Tikoro bengsal ke pekerjaan nggak bisa. Cuman untuk makanan. Ya, hal-hal makanan, misalkan kita ketinggalan makan dan kehabisan makanan. Oke, ada contoh lain nggak selain yang barusan tuh? Yang paket Tikoro Bengsal. Ya kan itu buat makanan. Kalau ke pekerjaan nggak bisa juga. Berarti cuman untuk orang yang Sialnya ketinggalan makan dan kehabisan makanan. Ya, Oke, ngerti ya, Tikoro Bengsal. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan terakhir. Kokod monongen, apa itu kokod monongen? Itu bahasa Palunggon tuh, kokod monongen, apa ya? Kokod monongen bisa dibilang ini cecermed. Cecermed. Iya, itu bahasa Palunggon juga. Oh, bahasa Palunggon juga, Iya, berarti belum menjelaskan. Cecermed itu bisa dibilang rajin tapi kejelekan. Suka ngambil barang orang lain, suka mencuri, kan itu kokod monongen. Jadi pencuri, panjang tangan atau Ya, bisa dibilang panjang tangan. Orang yang suka mencuri. Ya. Istilahnya kokod monongen Ya, gitu. dasar kokod monongen siapa gitu kan. Oke. Gimana pemirsa? Menurut kalian, apakah bahasa-bahasa tadi ada juga di tempat kalian atau enggak? Dan untuk orang Palunggon yang nonton video ini, apakah sudah setuju dengan penjelasan yang mereka berdua tadi jelaskan tuh soal istilah-istilah tadi? Atau ada pertanyaan lain? Nah, kalau kalian misalkan belum cukup puas dengan jawaban yang mereka jawab tadi, boleh komen di kolom komentar. Atau mungkin ada istilah lain yang kalian tahu dan belum kita sempat tanyakan di kesempatan kali ini. Jawaban kalian dan pertanyaan dari kalian boleh kalian jawab di kolom komentar di bawah deskripsi. Sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sagala Aya dan channel Yo Delta Channel. Terima kasih Mas Arding Kasep atas waktunya. Terima kasih juga Gasrukuye atas waktunya. Ketemu di lain kesempatan.